Belakangan ini telah terjadi apa yang disebut sebagai politicization of the judiciary. Jadi Mahkamah Konstitusi itu memeriksa dan memutus perkara-perkara yang sebetulnya adalah perkara-perkara politik, dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi itu kemudian juga menjadi target dari terjadinya politisasi Mahkamah Konstitusi. Jadi paling tidak politisasi terhadap Mahkamah Konstitusi itu dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah cara melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kita semua mengetahui bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi selalu diotak-atik, dan otak-atiknya itu hanya berkaitan dengan jabatan hakim. Tidak ada kaitannya, tidak ada usaha-usaha untuk melakukan perubahan terhadap materi-materi yang lebih penting, misalnya hukum acara MK. Nah, jadi itu adalah cara pertama untuk melemahkan atau juga membunuh secara perlahan-lahan Mahkamah Konstitusi. Dan kekuatan politik ataupun juga kaum politik atau elit politik yang ada di DPR yang tidak menyadari atau dia kurang menyadari betapa pentingnya menjaga kekuasaan kehakiman, menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai institusi untuk melakukan check and balances, maka mereka para elit politik yang tidak suka dengan Mahkamah Konstitusi selalu akan mengotak-atik syarat umur pengangkatan, syarat umur pensiun hakim, kemudian juga bagaimana hakim itu di dalam proses ketika melaksanakan fungsi-fungsinya itu kalau bisa kemudian dalam tanda kutip dilakukan pengawasan. Cara yang kedua yaitu cara melalui pengangkatan atau seleksi hakim. Kita mengetahui bahwa di dalam pasal 24C ayat 6 dikatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi itu diatur dengan undang-undang. Kalau dia diatur dengan undang-undang, saya mengatakan bahwa undang-undang Mahkamah Konstitusi ini adalah undang-undang organik. Dan kalau dia dikategorikan sebagai undang-undang organik, maka dia dikatakan sebagai konstitusi dalam arti luas. Di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, kita melihat bahwa ada asas yang terutama, transparansi dan partisipasi. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan transparan kemudian partisipatif itu adalah mengumumkan calon kepada publik, dan publik itu mempunyai waktu untuk memberikan masukan. Nah, apa yang terjadi dengan proses yang kemarin? Calon sama sekali tidak dinyatakan secara publik, publik tidak diberi kesempatan untuk memberikan